Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Siti Amsilah, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya akan membuat video uji kinerja PPG mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kelas 5. Bagaimana kabarnya? Baik. Kelas 5 siapkah untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya hebat. Absen dulu ya. Pin, Adit, Akila, Koja, Dinda, Dona. Persilakan untuk memimpin doa. berdoa dimulai. Sebelum melanjutkan ke materi tentang apa? Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Coba siapa yang masih ingat contohnya apa? Sopan santun terhadap orang tua. Sayang kepada Nah, sebelum melanjutkan ke pelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan bareng-bareng lagu Garuda Pancasila. Siap? Kelas 5. Ya. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimohon berdiri. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, selamat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah sosial yang berkaitan dengan pemahaman Pancasila. Kelas 5 Siap. Kelas 5 siap untuk belajar. Siap. Nah, untuk belajar mari kita sama-sama melihat video yang di depan ini. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadang! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Aish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah. Lalu, hingga tiba waktunya istirahat, Okto memanfaatkan Apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Sebenarnya pada kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata Ya, grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul. Tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto
juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Anak, tadi yang kalian tonton itu adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh disenggol, tumplek dikit, itu jangan dianggap bercanda. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Karena perilaku yang tidak baik yang hanya dari awal bercanda itu akan mengefek kepada orang yang kita jahilin, walaupun kata kita mah bercanda, tapi dia akan mengefek. Lama-lama kalau sering dijahilin, dia malas untuk pergi ke sekolah. Nanti kalau ditanya kenapa, misalkan kenapa Maher nggak sekolah, Mahernya nggak berani ngomong, karena dia emang sedikit, tapi kan kena mental gitu ya. Kok tiap hari digituin aja, apalagi kalau dari cerita Jono sama Otto itu dari kelas 1. Ya iya, jadi dia merasa mentalnya tidak sanggup, sehingga dia memutuskan untuk tidak sekolah. Itu berarti kita di lingkungan sekolah sesama teman itu tetap harus saling menyayangi, saling berbagi, tidak saling mengejek atau membuli. Jangan memanggil orang pakai yang ada di fisiknya. Misalkan rambutnya tadi kribo, kribo, nggak begitu, kan ada namanya. Kalau namanya Maher, hai Maher, atau kayak ada yang misalkan bodinya gendut, jangan panggil Dut, tidak. Jadi dikasih nama itu untuk ibu bagikan. Coba ibu mananya dulu. Kelas 5 siap. Kelas 5 siapkah untuk mengerjakan soal? Siap. Berdiskusi ya untuk menjawabnya. Dan ini di lembaran LKPN di sini ada namanya ibu. Ulangi lagi, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ibu bagi ini ada namanya kelompok atau nama ini ya, nama kelompok A. Begitu ya, nanti nama kelompok B. Ibu bagi dulu ya. Anggotanya ditulis di sini siapa-siapa ya. Ibu bagi kelompoknya. Langsung dibuka, nanti dikerjakan bareng-bareng. Ini silakan dikerjakan. Siapa leadernya? Tetap kompak ya Neng, untuk saling mengeluarkan pendapat di sini. Ditulis namanya. Kalau kamu punya pendapat, jadi ungkapkan. Dilihatkan bareng-bareng.
Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok itu bareng-bareng berdiskusi ya. Kalau jawaban kita ini berarti yang nanya kamu apa jawabannya, seperti itu ya. Kalau nama sekolah semua hafal, itu kelompok A, B, C, nama anggotanya siapa, anggota kelompok ditulis semuanya. Yang atas itu untuk leadernya ya. Misalkan masuk. Yuk kerjaan bareng-bareng ya. Jelas pertanyaannya boleh disuarakan. Kerjanya, pertanyaannya disuarakan biar teman mendengar. Ini begini, biar teman mendengar ya Neng. Boleh dijawab bareng atau kalau menurut saya begini. Silakan. Dibacakan biar kedengaran temannya ya. Dibacakan sama leadernya biar suaranya terdengar sama anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda. Nama saya Naila S. Saya akan mempresentasikan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita agar orang-orang di lingkungan kita nyaman dan aman. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seril. Nama saya Tia. Saya dan Tia akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi tentang pentingnya berperilaku sesuai Pancasila. Kita harus mengamalkan nilai Pancasila dan berhenti merundung teman. Bimbingan sekolah. Iya, terima kasih. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat di lingkungan sekolah seperti menyayangi di kelas dan menghormati kakak kelas. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekolah tuh kita yang tadi Ibu sampaikan adalah kita tetap harus berbuat baik, saling menyayangi sesama teman, menghormati kepada teman, menghormati kepada kakak-kakak